Bab 424. Situnan. Gelombang anggota klan abadi yang terlupakan berkumpul di dalam awan hitam tak berujung di sisi timur benua Susaku. Di tengah awan hitam duduk tak terhitung anggota Forsaken Immortal Clan. Mereka semua bernyanyi serempak. Kekuatan tato mereka telah keluar dari tubuh mereka dan melayang di udara. Kekuatan tato dengan cepat naik ke udara. Setiap 2 jam anggota klan ini akan menggunakan semua kekuatan tato di tubuh mereka dan kemudian kelompok lain akan bertukar tempat dengan mereka untuk melanjutkan nyanyian. Proses ini telah berlangsung selama beberapa bulan. Pada hari ini, seorang pria parubaya mengenakan jubah abu-abu muncul. Dia tidak memiliki tato di tubuhnya selain daun ungu di pipi kirinya yang memancarkan cahaya ungu. Dia berdiri di sana saat dia menatap sejumlah besar anggota klan di tengah dan menunjukkan pandangan yang bijaksana. Di belakangnya mengikuti 3 pria tua. Aura yang mereka bertiga berikan persis sama dengan pria tua 8 daun yang mengejar Wang Lin sebelumnya. Salah satu lelaki tua dengan hormat berkata, "Leluhur kelima, inilah saatnya." Leluhur keempat telah mengaktifkannya di sisi pohon leluhur. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, "Pohon leluhur dibebaskan karena leluhur kuno menyerahkan nyawanya dan menggunakan tubuhnya untuk membuka segel 5 pedang. Kita tidak boleh gagal kali ini." Keempat sub pohon dari pohon leluhur telah mengelilingi benua Susaku. Kali ini negara Susaku akan hancur. Mata lelaki tua itu menunjukkan sedikit kegembiraan, tetapi itu dengan cepat menghilang saat dia berkata, "Leluhur kelima, tentang leluhur kedua." Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, "Jangan ganggu dia. Dia sudah terlalu lama berada di negara Susaku dan berpikir berbeda dari kita. Jika bukan karena keengganannya untuk bertarung, kita bisa memusnahkan negara Susaku dalam pertempuran beberapa tahun yang lalu. Aku hanya tidak percaya kultivasi planet kristal yang dimiliki negara Susaku memiliki kekuatan yang dia bicarakan." Pria tua itu mengangguk dan tidak lagi berbicara. "Orang-orang dari sekte mayat ada di sini." Pria parubaya itu melihat ke kejauhan. Sebuah peti mati besar dengan cepat mendekat dari luar ujung timur benua Susaku. Di atas peti mati duduk 3 orang. Mereka bertiga memiliki rambut putih. Selain yang di tengah, yang berada di tahap awal transformasi jiwa, 2 lainnya berada di tahap akhir pembentukan jiwa. Mereka bertiga sedang duduk di peti mati yang bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan awan hitam. Simbol tato di awan hitam berkedip untuk mencegah mereka masuk. Orang tua transformasi jiwa tahap awal dari sekte mayat berkata, "Saya sesepuh dari sekte mayat di planet Susaku dan 2 di belakang saya adalah diaken mayat. Saya meminta sekte abadi yang terlupakan untuk membuka formasi tato." Tato di dalam awan hitam berkedip lagi dan sebuah terowongan muncul. Peti mati besar dari sekte mayat dengan cepat terbang ke dalam. Peti mati itu berhenti di tengah awan hitam. Penatua transformasi jiwa tahap awal dari sekte mayat melompat turun. Di depannya adalah pria parubaya dan 3 dukun berdaun 8. Pria parubaya itu dengan tenang berkata, "Penatua Sima, saya telah menunggu Anda." Tetua sekte mayat tertawa dan berkata, "Saya terlambat karena saya menemui beberapa masalah di jalan. Selain mengantarkan mayat, saya juga di sini untuk memberitahu klan abadi yang ditinggalkan sebuah berita." Pria parubaya itu memandang sesepuh Korsek dengan mata tenang saat dia menunggu berita. Mata tetua sekte mayat berbinar dan dengan senyum yang bukan senyuman dia berkata,
Zuxi pergi ke Sekte Pemurnian Jiwa dan bertempur dengan Du Tian untuk mencuri bendera jiwa 1 miliar jiwa. Ekspresi pria parubaya itu tetap sama, lalu dia tersenyum. Apakah hasilnya? Tetua Sekte Mayat tertawa. Itu aku. Tidak tahu, tapi dengan pemahaman Sekte Mayatku tentang Suzaku saat ini, jika dia pergi, maka dia setidaknya harus 80% percaya diri. Klan abadi Anda yang terlupakan harus berhati-hati. Ekspresi pria parubaya itu belum berubah. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke arah pilu di ujung utara benua Suzaku. Dari sana ia merasakan aura yang membuatnya gemetar. Zuxi sudah lama lupa seperti apa rasa sakit dari jiwa asalnya. Saat ini dia merasakan ketakutan yang baru dia rasakan saat bertemu dengan generasi terakhir Suzaku. Bagaimanapun, Zuxi adalah seseorang dari posisi tinggi, jadi dia dengan cepat menenangkan dirinya dan bertanya, "Yang mulia, siapa Anda?" Sinar cahaya berwarna pelangi melintas saat Wang Lin muncul. Dia melayang di udara dengan rambutnya yang mengalir tanpa angin, tapi dia mengeluarkan aura yang sangat aneh. Tubuhnya memancarkan aura biru, aura dingin yang bisa membekukan apapun di dunia. Wang Lin saat ini benar-benar telanjang, tembus cahaya, dan berkilau. Matanya tidak lagi jernih tetapi dipenuhi aura jahat. Mata Qian Feng juga dipenuhi dengan kejahatan, tetapi dibandingkan dengan mata Wang Lin, itu seperti api unggun di samping matahari. Aura jahat di dalam mata Wang Lin ini hanya mewakili satu kata, kesombongan. Arogansi, banyak arogansi, arogansi ekstrim yang melihat segala sesuatu di dunia seperti di bawahnya dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Dia dengan santai menatap Zuxi. Tatapan ini beberapa kali lebih terang dari kilat. Tubuh Zuxi bergetar. Pada saat ini, dia benar-benar merasa seperti di masa lalu. Dia merasakan ketakutan yang sama saat menghadapi Suzaku sebelumnya. Dia dengan cepat mundur, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama keringat dingin keluar dari dahinya. Kamu adalah Wang Lin. Tidak, kamu bukan Wang Lin. Yang mulia, siapa Anda? Zuxi menarik napas dalam-dalam dan menyembunyikan teror di matanya. Orang tua ini bertanya padamu Suzaku generasi yang mana? Kata-kata penuh kesombongan ini keluar dari mulut Wang Lin. Nada suaranya mengandung perasaan, kamu harus menjawab. Du Tian menatap pemandangan itu. Ketika dia melihat Wang Lin, dia merasakan ketidaktahuan yang kuat. Waktunya bersama Wang Lin tidak singkat, jadi dia langsung tahu bahwa orang ini bukan dia. Tidak ada cara bagi Wang Lin untuk memiliki tekanan semacam ini dan arogansi, aku di atas semua orang, semacam ini. Jenis tekanan dan kesombongan ini hanya dapat ditemukan pada monster tua yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun. Zuxi tidak ingin menjawab, tetapi dia tanpa sadar berkata, Suzaku generasi ke-14. Wang Lin merenung sedikit sebelum dengan dingin menatap Zuxi dan berkata, atas nama Ye Wuyu, orang tua ini tidak akan membunuhmu. Sekarang enyahlah. Kamu Wuyu. Du Tian terkejut. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Namun, setelah Zuxi mendengar nama ini, ekspresinya berubah seperti sebelumnya. Dia segera mundur lebih jauh dan teror di dalam dirinya tidak bisa lagi disembunyikan, jadi itu terlihat di wajahnya. Kamu, Zuxi menghirup udara dingin dan tubuhnya bergetar seolah-olah dia disambar petir. Tatapannya ke arah Wang Lin tidak lagi hanya dipenuhi dengan keterkejutan,
itu juga mengandung rasa ngeri yang mendalam. Ye Wuyu adalah nama yang hanya diketahui oleh setiap generasi Suzaku. Tidak ada orang lain yang tahu, bahkan leluhur dari sekte di Suzaku. Mereka hanya tahu bahwa ada seseorang dengan nama Daois Suzaku. Ye Wuyu adalah nama asli Suzaku generasi pertama. Saat Zuxi melihat aura biru di sekitar tubuh Wang Lin, dia mengingat sejarah masa lalu Suzaku sampai dia mengunci satu identitas. Pada saat ini, teror di matanya menjadi lebih intens. Dia dengan hormat menggenggam tangannya ke arah Wang Lin tanpa ragu-ragu dan berkata, "Salam, leluhur. Junior akan pergi sekarang." Dengan itu, dia dengan cepat mundur. Mata Dutian berbinar dan dia berteriak, "Tinggalkan jiwa keempat." Zuxi berhenti. Matanya menunjukkan bahwa dia sedang berjuang untuk membuat keputusan dan kemudian dia tiba-tiba berbalik dan menatap Wang Lin. Mata Wang Lin mengungkapkan jejak masa lalu saat dia berkata, "Saat itu orang tua ini berhutang pada Ye Wuyu. Lupakan, karena Anda menggunakannya untuk melawan klan abadi yang ditinggalkan, orang tua ini akan meminjamkannya kepada Anda selama 3 tahun. 3 tahun dari sekarang kamu akan mengembalikannya kepadaku." Dutian panik dan hendak berbicara ketika Wang Lin memandangnya. Ketika Dutian menoleh ke belakang, dia tidak bisa lagi melihat Wang Lin. Hanya ada aura asing yang mengatakan sesuatu seperti, "Aku akan membunuhmu jika kamu berbicara," dan dia tahu bahwa orang ini akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Hati Dutian bergetar dan dia tidak lagi berani berbicara. Zuxi menghela napas lega. Jika orang itu menginginkan jiwa keempat kembali bagaimanapun caranya, dia mungkin harus melawannya. Namun, dari apa yang dia dengar tentang orang ini, Zuxi bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Zuxi menggenggam tangannya dan hendak pergi. Tapi mata Wang Lin menunjukkan kilatan arogansi dan dia berkata, "Karena kamu sudah menebak identitas lelaki tua ini, maka kamu harus tahu aturanku. Apa kau akan pergi begitu saja?" Zuxi merenung sedikit dan mengangkat tangan kanannya. Dia melambaikan tangan kirinya dan memotong 2 jari dari tangan kanannya. Masalah ini adalah kesalahan junior. Apakah 2 jari cukup? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan dengan sombong berkata, "Tinggalkan 1 lagi." Zuxi mengatupkan giginya. Dia melambaikan tangan kirinya untuk memotong jari lain. Wajahnya pucat saat dia menatap Wang Lin. Wang Lin lalu berkata, "Enyahlah." Zuxi dengan cepat pergi tanpa menoleh. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang. 100.000 kilometer jauhnya, Zuxi mengatupkan giginya dan meraung ke langit. Suzaku generasi kedua. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Bagaimana mungkin dia masih berada di planet Suzaku? Bagaimana bisa Suzaku generasi ketiga bersekongkol melawannya dengan memikat pembudidaya asing? Bagaimana dia tidak mati? Dia meraung sepanjang jalan kembali sampai dia berada di atas negara Suzaku. Dia tiba-tiba berhenti ketika dia melihat kembali ke arah pilu. Kemarahan itu sekarang hilang, tetapi digantikan dengan kecurigaan. Sesuatu yang salah. Mengikuti apa yang saya ketahui tentang Suzaku generasi kedua, tidak mungkin dia bersikap lunak pada saya. Mungkinkah dia baru saja bangun dan berpura-pura? Bab 425. Nak, Zuxi merenung sedikit. Ekspresinya menjadi sangat gelisah sebelum dia menghela nafas. Dia benar-benar tidak punya nyali untuk menguji teorinya.
Dia menginjakkan kakinya di tanah dan retakan besar muncul di langit saat dia menatap tajam ke arah Pilu. Suzaku generasi kedua, Zuxi terbang menuju Gunung Suzaku. Di dalam sekte pemurnian jiwa di Pilu, sosok Wang Lin goyah dan kemudian jatuh dari langit setelah dia memastikan bahwa Zuxi telah pergi. Du Tian kaget dan cepat-cepat pergi ke Wang Lin. Wajah Wang Lin saat ini pucat dan matanya tertutup, dia jelas kesakitan. Du Tian melihat lebih dekat, kemudian ekspresinya berubah sangat dan dia berteriak, "Kepemilikan." Dia langsung mengatupkan giginya dan mengangkat tangannya. Dia akan menekan tangannya ke dahi Wang Lin untuk membantunya melawan kepemilikan, namun, saat dia hendak menekan, Wang Lin membuka matanya. Matanya sekarang jernih dan tidak mengandung kesombongan dari sebelumnya. Wang Lin dengan lemah berkata, "Senior, berhenti." Du Tian menatap Wang Lin dan berkata dengan nada serius, "Apa yang sebenarnya terjadi? Kau terlalu gegabah, bocah cilik. Tidak bisakah kamu melihat parahnya situasinya? Jika lelaki tua ini memiliki temperamen lamanya, aku akan membunuhmu dengan tamparan. Jangan berpikir bahwa karena umurmu akan segera berakhir, orang tua ini tidak dapat membuatmu merasakan bagaimana rasanya hidupmu perlahan-lahan terkuras habis." Suara yang sangat arogan datang dari alis Wang Lin. Tak lama kemudian, lampu hijau terbang keluar dari dahi Wang Lin dan berdiri di samping. Lampu hijau ini berbentuk seorang pria paruh baya bertubuh besar dengan wajah kasar dan tubuh besar. Saat dia muncul, dia melepaskan aura yang kuat. Warna langit tiba-tiba berubah. Karena pengaruh aura orang ini, awan mulai terbentuk. Petir terlihat dan hujan mulai turun. Pria paruh baya itu mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, menyebarkan orang tuanya. "Apa aku membiarkanmu hujan?" Hanya dengan satu raungan, awan di langit berhamburan tanpa jejak, bahkan hujan yang turun tertiup angin. Bahkan tidak ada satu tetes pun yang mendarat. Tubuh Du Tian bergetar hebat saat dia menatap dengan tercengang pemandangan di depannya. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Wang Lin tersenyum pahit dan mengeluarkan batuk. Ketika api suci Suzaku tiba, jiwa asal Wang Lin telah kembali ke tubuhnya dan dia telah mencapai tahap transformasi jiwa. Namun, tidak ada cara baginya untuk membantu dalam pertarungan antara Du Tian dan Zuxi. Jadi ketika api suci Suzaku muncul, dia bersembunyi di dalam manik penentang surga. Saat dia masuk ke sana, Si Tunan terbangun. Si Tunan yang baru saja terbangun memiliki citra yang galak, namun kenyataannya dia sangat lemah. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berbicara sebelum Si Tunan menyadari apa yang terjadi di luar, memasuki tubuh Wang Lin, dan menakuti Zuxi. Harus dikatakan bahwa kemampuan akting Si Tunan sangat kuat. Ketika Si Tunan membuat Zuxi memotong jarinya, Wang Lin sangat gugup, tetapi Si Tunan sama sekali tidak gugup dan sombong seperti biasanya. Setelah itu, Wang Lin bertanya mengapa dia meminta Zuxi untuk meninggalkan jarinya. Mungkinkah dia tidak takut Zuxi membalas? Tanggapan Si Tunan adalah, "Karena aku Si Tunan. Sebelumnya kamu hampir merusak rencanaku dengan meminta jiwa keempat itu, bocah cilik. Jika saya membiarkan burung pipit kecil itu melihat saya, lelaki tua ini harus kembali tidur setelah bangun. Adapun jiwa keempat itu, begitu saya menemukan tubuh dan memulihkan kultivasi saya akan membunuh jalan saya ke Gunung Suzaku dan mencurinya kembali untuk Anda." Si Tunan memelototi Du Tian. Du Tian tidak disebut anak nakal selama ribuan tahun.
Dia hanya bisa tersenyum waspada dan bertanya, "Senior adalah?" Si Tunan mengangkat kepalanya dan dengan arogan berkata, "Wang L. In, beritahu bocah cilik ini siapa aku." Wang Lin tersenyum kecut. Dia memandang Dutian dan berkata, "Dia adalah si Tunan." Si Tunan. Dutian berpikir lama sekali dan tidak bisa memikirkan ahli bernama si Tunan. Lalu Wang Lin berkata, "Suzaku generasi kedua." Tubuh Dutian bergetar dan dia terhuyung ke belakang. Matanya dipenuhi dengan kejutan ekstrim. Dia akhirnya mengerti mengapa Zuxi ditakuti. Ketenaran Suzaku generasi kedua terlalu besar, dalam beberapa hal bahkan melebihi ketenaran generasi pertama Suzaku. Tak lama kemudian, Dutian menarik napas dalam-dalam. Dia dengan hormat membungkuk ke arah si Tunan dan berkata, "Junior Dutian dari Sekte Pemurnian Jiwa menyapa senior." Si Tunan mengangguk dan berkata, "Mempertimbangkan fakta bahwa Anda melindungi Wang Lin dan memberinya bendera jiwa 1 miliar jiwa, lelaki tua ini berjanji kepada Anda bahwa jika ada kesempatan, saya akan membantu Anda menghidupkan kembali Sekte Pemurnian Jiwa." Si Tunan mengenang masa lalu. Jika bukan karena teman baiknya dari Sekte Pemurnian Jiwa, dia bahkan tidak akan punya waktu untuk melarikan diri ke surga menentang Manik selama pertempuran dengan pembudidaya asing. Dutian mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk Sekte Pemurnian Jiwa, dan itu adalah hal yang paling dia khawatirkan dalam hidupnya. Inilah mengapa dia rela menggunakan akhir hidupnya untuk berteman dengan Wang Lin, itu semua untuk menemukan cara agar Sekte Pemurnian Jiwa tetap hidup. Kedatangan Zuxi membuat Dutian putus asa, namun, banyak hal berubah begitu cepat sehingga dia merasa seperti telah mengalami seumur hidup. Sekarang Suzaku generasi kedua secara pribadi berjanji untuk menjaga Sekte Pemurnian Jiwa tetap hidup. Dutian merasa puas. Dia duduk dalam posisi lotus dengan senyum di wajahnya dan perlahan menutup matanya. "Kakak magang senior, prediksimu berhasil. Aku, Dutian, dapat bertemu denganmu, guru, dan semua leluhur sebelumnya dengan senyuman. Saya, Dutian, bukan pendosa dari Sekte Pemurnian Jiwa. Saya menemukan harapan baru untuk Sekte Pemurnian Jiwa. Saya dapat melihat bahwa di masa depan, Sekte Pemurnian Jiwa saya akan menjadi eksistensi di luar negara budidaya peringkat 6. Saya, Dutian, telah meninggalkan jejak saya pada sejarah Sekte Pemurnian Jiwa. Guru, saya berhasil mencapai apa yang saya janjikan kepada Anda. Saya, Dutian, bersedia menghapus kesadaran saya untuk memasuki bendera jiwa untuk selamanya." Pada suatu malam hujan di jalan umum, para bandit membunuh semua orang, dan di antara puing-puing ada seorang pemuda yang menangis. Sambil menghela nafas panjang, seorang lelaki tua berjalan keluar dari hujan. Setelah dengan lembut menggosok kepala pemuda itu, dia mengungkapkan senyum lembut dan hanya mengatakan satu kalimat. "Apakah kamu bersedia ikut denganku?" Pemuda itu tumbuh di dalam Sekte Pemurnian Jiwa. Pemuda berbakat itu langsung menonjol di antara murid-murid lainnya. Dia melakukan semua ini hanya karena satu kalimat itu. Untuk mengikuti jejak lelaki tua itu, dia berkultivasi dengan giat setiap hari. Hari demi hari, tahun demi tahun, dia melanjutkan kultivasi yang membosankan ini sampai dia memahami surga dan mencapai tahap formasi jiwa. Dia menjadi murid lelaki tua itu, diberi nama Daois Dutian, dan mengikuti lelaki tua itu kemana-mana. Waktu seperti sebuah lagu, akan ada hari ketika lagu berakhir dan orang-orang pergi.
Sebelum jiwa gurunya memasuki bendera jiwa 1 miliar jiwa, dia berjanji untuk melindungi sekte pemurnian jiwa selama sisa hidupnya hanya untuk satu kalimat di masa mudanya. Apakah kamu bersedia ikut denganku? Guru, murid, akan datang. Du Tian tersenyum saat dia menutup matanya. Bagian terakhir dari kekuatan hidupnya menghilang. Sinar cahaya ungu keemasan terbang keluar dari alisnya. Bendera jiwa 1 miliar jiwa tiba-tiba muncul, dan dengan gelombang, cahaya ungu keemasan menghilang di dalamnya. Meskipun bendera jiwa 1 miliar jiwa telah kehilangan sepertiga dari fragmen jiwanya, 10 jiwa utama, dan jiwa keempat, itu masih merupakan bendera jiwa 1 miliar jiwa. Bendera setinggi 30 kaki ini mewakili akar dari sekte pemurnian jiwa. Tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat melayang ke arah Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih bendera jiwa, lalu dia menatap Du Tian yang tersenyum dengan ekspresi kompleks dan melankolis. Dia berlutut dan bersujud ke arah Du Tian. Meskipun senior bukan guruku, kamu memperlakukanku sebagai muridmu. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Kemurungan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Sebenarnya, waktunya dihabiskan dengan Du Tian tidak terlalu lama, tapi kebaikan Du Tian padanya terukir di hatinya. Suci, suatu hari aku pasti akan menemukanmu dan membuatmu membayar untuk memusnahkan sekte pemurnian jiwa. Wang Lin melihat ke arah negara Suzaku dan matanya menjadi dingin. Dengan embusan angin, mayat Du Tian perlahan mulai hancur seolah segala sesuatu tentang orang ini menghilang. Hanya dalam ingatan Wang Lin sosok Du Tian masih ada. Bagimu untuk bertemu orang ini adalah keberuntunganmu. Dia layak dikenang. Si Tunan menghela nafas. Suaranya tidak lagi dipenuhi dengan arogansi saat dia memikirkan teman baiknya di masa lalu. Wang Lin merenung sedikit dan melihat ke arah Si Tunan. Apa rencanamu? Mata Si Tunan berbinar dan kesombongan muncul kembali. Dia berkata, temukan tubuh dengan bakat yang cocok untuk saya, pulihkan kultivasi saya, dan cari orang-orang yang menyebabkan saya berakhir dalam situasi ini. Jika mereka sudah lama mati, maka aku akan melampiaskan amarahku pada keturunan mereka. Kepribadian Si Tunan selalu seperti ini. Saat itu dia terus mengajari Wang Lin jalur kultivasi yang hampir seperti setan ini. Alasan mengapa Wang Lin membunuh begitu banyak berkaitan dengan pengaruh Si Tunan. Wang Lin mengangguk dan berkata, manik penentang surga telah menyatu dengan jiwaku dan tidak dapat dihilangkan. Tanpa membiarkan Wang Lin menyelesaikannya, Situ berkata, omong kosong. Itu semua kesalahan manik sialan itu sehingga saya berakhir dalam keadaan seperti itu. Bahkan jika Anda memberikannya kepada saya tidak akan menginginkannya. Wang Lin memandang Si Tunan dan berbisik, Situ. Apa itu? Si Tunan memutar matanya. Terima kasih. Si Tunan merenung. Sebenarnya, dia sudah menebak bahwa manik penentang surga adalah harta yang sangat langka, kemungkinan besar melebihi harta surgawi. Tetapi meskipun dia adalah orang yang kejam dan sombong, dia sangat menghargai kebaikan yang ditunjukkan orang lain kepadanya. Suzaku pertama menunjukkan kebaikan kepadanya dan itulah sebabnya dia menyerah meninggalkan planet ini untuk tetap tinggal dan melindungi negara Suzaku. Hubungan antara dia dan Wang Lin sangat sulit, tetapi itu hanya membuat hubungan di antara mereka semakin dekat. Dia pada dasarnya menyaksikan Wang Lin tumbuh sebagai seorang kultivator, jadi baginya, Wang Lin seperti muridnya sendiri. Itulah sebabnya dia tidak bisa meminta manik penentang surga.
Si Tunan mendengus saat dia menoleh dan berkata, "Jika kamu ingin berterima kasih padaku, maka carilah aku tubuh. Tunggu sebentar dan biarkan saya memeriksa apakah ada tubuh yang cocok untuk saya di planet ini sekarang." Meskipun lelaki tua ini tidak bisa melawan musuh, aku masih memiliki mantraku, jadi menemukan tubuh seharusnya mudah. Dengan itu, mata si Tunan berbinar dan perasaan ketuhanannya menyebar. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, "Zuxi memiliki seorang murid bernama Qian Feng. Tubuhnya seharusnya cukup bagus. Murid Zuxi, lupakan saja, saya berhutang pada Suzaku generasi pertama. Jika Anda ingin membunuhnya, saya tidak peduli, tetapi bagi saya untuk melakukannya, itu terlalu berlebihan." Bagaimana tubuh seperti ini bisa ada di planet Suzaku? Meskipun tubuh ini masih laki-laki, itu adalah bahan kepemilikan berkualitas tinggi. Tidak buruk, saya tidak peduli jika dia hanya anak-anak. Anak laki-laki ini dibuat untuk dimiliki. Si Tunan memandang ke arah paling utara dengan mata penuh kegembiraan. Bab 426. Kultivasi Planet Kristal. Oh, Wang Lin melihat ke arah si Tunan. Mata si Tunan dipenuhi dengan kegembiraan. Sambil tersenyum dia berkata, "Bagus, orang tua ini telah mengambil tubuhnya. Wang Lin, ikuti aku ke kutub utara. Disitulah letak tubuh yang saya inginkan." Dengan itu, dia mulai terbang. Wang Lin menamparkan tasnya. Nyamuk itu mengaum dan muncul di hadapan Wang Lin. Dia melompat ke punggung nyamuk, duduk, dan mengikuti si Tunan. Si Tunan berbalik untuk melihat nyamuk itu. Matanya berbinar saat dia berkata, "Binatang jenis apa itu? Di mana Anda menemukannya?" Orang tua ini akan pergi menangkap satu untuk dimainkan. Nyamuk itu selalu kejam, tetapi setelah merasakan aura membentuk si Tunan, ia mengeluarkan beberapa dengungan dan mundur darinya. Si Tunan menatap binatang nyamuk itu untuk beberapa saat. Dalam sekejap, dia muncul di samping Wang Lin di belakang nyamuk dan berkata, "Untuk apa kamu lari? Aku tidak akan memakanmu." Tubuh nyamuk itu bergetar saat menatap Wang Lin dengan memohon. Wang Lin tersenyum tipis sambil mengusap kepala besar nyamuk itu. Dia mengeluarkan sepotong batu giok dan setelah mencetak beberapa informasi di atasnya, dia menyerahkannya ke si Tunan. "Jika kamu pergi ke sana, kamu bisa menangkap sebanyak mungkin nyamuk." Si Tunan mengambil batu giok itu. Setelah dia memindainya, ekspresinya langsung berubah. Dia dengan canggung berkata, "Tidak apa-apa. Aku tidak menginginkannya lagi." Batu giok yang diberikan Wang Lin berisi informasi tentang planet tempat dewa kuno menemukan sejumlah besar binatang nyamuk. Bahkan dengan harga diri si Tunan, hatinya bergetar saat melihat informasi di batu giok. Dia kemudian melihat binatang nyamuk itu dengan ekspresi aneh. Si Tunan tersenyum nakal dan berkata, "Wang Lin, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Setelah saya memiliki tubuh, pinjamkan saya nyamuk untuk belajar sebentar. Saya hanya akan mempelajarinya dan tidak membahayakan nyawanya." "Tidak memungkinkan." Wang Lin menolak tanpa ragu-ragu. Si Tunan panik dan berkata, "Aku benar-benar tidak akan membunuhnya. Itu mungkin menjadi lebih kuat." "Tidak memungkinkan." Wang Lin menggelengkan kepalanya. Mata si Tunan melebar saat dia menatap Wang Lin dan berteriak, "Bocah cilik, tidak ada yang berani menolak orang tua ini." Saat itu lelaki tua ini menginginkan selir generasi pertama dan kemudian saya mencurinya darinya. Selama aku menginginkannya,
tidak ada yang bisa menolakku. Apakah Anda akan memberikannya kepada saya? Jika tidak, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan, dasar anak tidak berbakti. Wang Lin menatap si Tunan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi diam-diam memperhatikannya. Tak lama kemudian, si Tunan dengan hati-hati tersenyum dan berkata, "Bagaimana saya bisa berakhir dengan orang seperti Anda? Ketika Anda masih kecil, sayalah yang menyesuaikan tubuh Anda sehingga Anda dapat berkultivasi. Dan aku juga yang memberimu ide untuk mencuri yayasan seseorang. Dan aku juga menyelamatkanmu berkali-kali. Apakah Anda lupa tentang waktu ketika anak nakal keluarga Teng mengejar Anda? Juga, di luar lembah Jueming, aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu dan beginikah caramu memperlakukanku? Saya orang tua yang menyedihkan, saya tidak punya banyak keinginan, saya hanya ingin meminjam nyamuk untuk belajar." Wang Lin merasa kepalanya mulai sakit. Jika si Tunan terus mempermainkannya, dia akan bisa mengabaikannya, tapi sekarang setiap kata yang dikatakan si Tunan mendarat di hatinya. Setelah beberapa saat, Wang Lin tersenyum tak berdaya dan berkata, "Baik, saya akan meminjamkannya kepada Anda, saya akan meminjamkannya kepada Anda." Ekspresi si Tunan tiba-tiba berubah menjadi sombong dan dia tertawa. "Bagus, ini lebih seperti orang yang dipilih orang tua ini." Dengan itu, dia melihat ke arah nyamuk dan menunjukkan senyum menyeramkan. Tubuh nyamuk itu gemetar dan menjerit. Senyum itu hampir membuatnya jatuh dari langit. Saat mereka terbang, Wang Lin merenung sedikit dan bertanya, "Situ, apakah kamu tahu Ji Realem?" Ekspresi si Tunan menjadi serius saat dia berkata, "Ji Dao adalah Ji dari 3 alam. Kenapa kamu menanyakan ini?" Wang Lin memandang si Tunan. Di dunia ini, selain Li Muan, satu-satunya orang yang bisa dia percayai sepenuhnya adalah si Tunan. Wang Lin menamparkan tasnya dan gumpalan cahaya putih muncul. Cahaya putih ini mengeluarkan tekanan seperti pembalasan ilahi. Meskipun tekanan ini tidak berbahaya bagi Wang Lin, itu bisa membunuh kultivator Nas Chen Sol manapun yang menyentuhnya. Si Tunan berseru kaget. Dia mengambil cahaya putih, melihat lebih dekat, dan ekspresinya segera berubah drastis. Indra ilahinya segera menyebar untuk memeriksa sekeliling mereka sebelum dia melemparkan cahaya putih ke arah tas Wang Lin. Dia mengirim cahaya putih melalui akal ilahi Wang Lin dan langsung ke dalam tas. Si Tunan berseru, "Mengapa kamu memiliki Ji Realem?" Wang Lin perlahan berkata, "Kembali ke lembah Jueming, sepotong Ji Realem ini muncul di tubuhku. Anda masih tidur saat itu, jadi Anda tidak melihatnya. Kemudian tubuhku hancur dan kamu menyelamatkan jiwaku sebelum kembali tidur. Di medan pertempuran asing, Ji Realem saya mencapai penyelesaiannya." Petik 2. Ji Realem adalah substansi yang sangat tirani. Saya tidak punya banyak informasi tentang itu, tetapi saya tahu bahwa aliansi kultivasi selalu mencari kultivator Ji Realem. Setiap kali mereka menemukan seseorang yang memilikinya, mereka membunuhnya. Kamu harus ingat untuk tidak pernah menunjukkannya kepada siapapun, terutama Suzaku yang sekarang. Ekspresi si Tunan sangat serius. Wang Lin mengangguk. Dia merenungkan sedikit dan kemudian berkata, "Saya menduga Ji Realem ini ada hubungannya dengan metode kultivasi kenaikan dunia bawah Anda." Si Tunan terkejut. Dia menggosok dagunya dan berkata, "Kamu mungkin ada benarnya, tetapi ada beberapa variabel yang tidak diketahui yang berperan di sini karena aku juga akan memiliki Ji Realem."
Sejauh yang saya tahu, kemungkinan munculnya J-realem terlalu rendah. Juga, terlalu sulit untuk mengolahnya. Fakta bahwa Anda dapat mengeluarkannya dari tubuh Anda tanpa terpengaruh sudah sangat jarang terjadi. Situ Nan memandang Wang Lin dengan apresiasi di matanya. Situ, saya mendengar dari seseorang bahwa cultivation planet kristal dapat membantu J-realem menerobos keterbatasannya. Benarkah itu? Apa sebenarnya kultivasi planet kristal itu? Mata Wang Lin berbinar saat dia akhirnya mengajukan pertanyaan yang telah dia tahan selama ratusan tahun. Kamu bahkan tahu tentang cultivation planet kristal? Situ Nan mengungkapkan ekspresi yang rumit sebelum menghela nafas dan berkata, cultivation planet kristal, objek itu bukan hal yang baik. Tetapi jika kamu ingin meninggalkan planet ini, kamu benar-benar harus mendapatkannya atau kalau tidak bisa menimbulkan masalah di masa depan. Kultivasi planet kristal adalah hal paling kejam yang digunakan aliansi kultivasi untuk mengendalikan planet kultivasi. Situ Nan hendak melanjutkan berbicara ketika dia tiba-tiba melihat ke kejauhan dan berkata, kita akan membicarakan ini nanti. Saat ini ada anggota Forsaken Immortal Clan sebelum kami yang memberikan persembahan kepada roh leluhur mereka. Biarkan aku berpikir. Saya ingat Suzaku generasi pertama mempelajari mantra yang dapat menggunakan roh leluhur untuk menyerap sebagian dari kekuatan misterius. Saya semakin tua dan ingatan saya semakin buruk. Saya pikir ini benar. Wang Lin, beri aku batu giok surgawi. Saat Wang Lin melihat ke kejauhan, dia menamparkan tas pegangan lainnya, mengeluarkan batu giok langit, dan menyerahkannya ke Situ Nan. Situ Nan mengambil batu giok surgawi dan dalam satu tarikan waktu menghisapnya hingga kering hingga hancur. Matanya dipenuhi dengan energi spiritual surgawi saat dia berkata, saya ingat Suzaku generasi pertama mengatakan bahwa mantra ini memiliki kelemahan yang fatal. Meskipun kelemahan itu agak menggangguku saat ini, aku seharusnya bisa menghindarinya. Wang Lin, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Dengan itu, dia menghilang. Ketika Situ Nan muncul dan menakuti Zuxi, semua pembudidaya Ascendan merasakan aura yang kuat itu. Seorang lelaki tua berjubah putih muncul di langit timur negara Suzaku. Dia adalah satu-satunya pembudidaya Ascendan dari Sekte Giok Surgawi, Chu Yunfei. Pada saat ini, ekspresinya gelisah. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, aura yang sangat kuat. Dia sedikit menggelengkan kepalanya. Saat dia melihat ke timur, matanya menjadi dingin. Di belakangnya ada beberapa lusin pembudidaya. Kebanyakan dari mereka berada di tahap formasi jiwa dan hanya 3 dari mereka yang berada di tahap transformasi jiwa. Di belakang orang-orang ini ada lebih dari 100 pembudidaya Naschen Soul. Di langit selatan benua Suzaku adalah pasukan budidaya lebih dari 100 pembudidaya yang terbang ke selatan. Orang di depan adalah seorang pria parubaya. Dia adalah kultivator Ascendan dari Shattering Earthsect. Dia tersenyum pahit dan berkata, sial bagiku untuk terlibat dalam masa perang yang berantakan. Setelah Zuxi kembali ke Gunung Suzaku, dia beristirahat sebentar sebelum segera pergi lagi. Kali ini sasarannya ada di sisi barat benua Suzaku. Di awan hitam di tepi timur benua Suzaku, leluhur kelima dengan muram menarik pandangannya. Tetua Sekte Mayat Sima dengan kultivasi transformasi jiwanya tidak dapat mendeteksi perubahan yang terjadi ketika Situ Nan muncul, tetapi ketika dia melihat ekspresi leluhur kelima ini menjadi jelek, dia tidak dapat menahan keterkejutannya.
Dia baru saja akan mencari informasi ketika leluhur kelima melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Penatua Sima, mari kita mulai." Mata Sima berbinar dan dia tertawa. "Bagus, alasan saya datang ke sini adalah untuk mengantarkan mayat ini. Itu bisa membuat pohon roh leluhur Forsaken Immortal klan Anda semakin berkembang." Petik 2. Dengan itu, dia berbalik untuk melihat dua mayat diaken di belakangnya. Tanpa sepatah kata pun kedua diaken turun dari peti mati dan mulai membentuk segel. Untaian energi spiritual terbang dari mereka dan mendarat di peti mati. Tak lama kemudian, keduanya mengeluarkan cahaya misterius dan hantu dari tubuh mereka dan berteriak, "Buka!" Suara dua potong kayu yang saling bergesekan memenuhi udara saat tutup kayu peti mati perlahan bergerak untuk menciptakan celah. Pembukaan menjadi lebih besar dan lebih besar. Gas hitam keluar dari dalam bersama dengan bau busuk daging. Tatapan leluhur kelima tenang saat dia melihat peti mati itu. Namun, tiga dukun berdaun delapan di belakangnya sangat gugup dan diam-diam waspada. "Bangkit!" Kedua diaken mayat itu berteriak bersama sekali lagi. Tutupnya tiba-tiba didorong ke samping oleh tangan tak terlihat dan terhempas ke tanah. Pada saat ini, gas hitam menjadi semakin padat karena lebih banyak yang keluar dari peti mati dan sepertinya ingin mengelilingi seluruh peti mati. Leluhur kelima Forsaken Immortal Clan dengan dingin berkata, "Ini adalah mayat yang kalian bicarakan." Penatua Sima tersenyum nakal dan berkata, "Leluhur kelima, jangan salahkan saya, perintah datang dari atas dan jenazah diantar dari atas juga. Saya tidak berhak mengambil keputusan apapun. Namun, di planet Suzaku, tidak banyak mayat klan iblis raksasa transformasi jiwa, yang satu ini dipindahkan dari planet lain. 4 mayat lainnya seharusnya sudah dikirim ke lokasi mereka." Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.